Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau unboxing ini lagi ya guys ya. Ini paketnya dari Jakarta guys. Jadi beratnya 5 kg, hampir 200.000 guys. Dan ini terus terang saja ya, packingnya buruk guys. Jadi hanya cuma dikasih plastik ini, plastik kayak kresek gitu ya. Nah ini dia. Ini adalah cordless impact driver guys dari Makita. Nah udah mas, ini dia. Ini seri TD110DWE ya. Di DWE ini udah dapat baterai 2, ada charger, dan ada dapat koper ya. Oke, secara build quality nggak diragukan lagi ya Makita bro. Case-nya kayak gini ya. Ada tulisan Makitanya di sini, tebel kayak biasa. Case Makita ya. Oke, kita buka. Jadi dia kayak gini bro. Nah kayak gitu. Oke, dusnya kayak gini. Di depan ada tulisan, ini emboss ya guys ya. Kemudian ada cat berwarna putih, dan kuncinya ini dikasih kabel tis ya. Kuncinya kayak gini nih, supaya mungkin nggak bisa dibuka-buka ya, biar ketahuan lah ya, karena memang ini bisa. Nah harusnya ini posisi bisa dikasih kunci gembok guys. Oke, kita buka, bismillah. Nah kita lihat apa aja yang ada di dalamnya. Bismillah tuh. Tara. Nah ini dia guys, bisa dilihat kalau di dalam ini kopernya bagus ya, tebel nih. Kalau saya raba-raba ini tebel nih, dan bahannya cukup lentur ya. Oke, kita lihat lagi yang apa yang ada di dalamnya. Ini dia, ada buku manual, ada bahasa Indonesia pastinya, ada bahasa China, ada bahasa Malaysia, ada bahasa Vietnam, dan ada bahasa Thailand. Oke, ini buku petunjuk penggunaan sama buku penggunaan baterainya guys, baterai dan perawatan baterai serta charger ya. Cukup bagus dan informatif ya, informasinya cukup lengkap. Oke, kemudian ada produk katalog. Nah ini jajaran ini produk dari Makita ya kan, produk-produk dari yang 12 volt, 18 volt, dan 40 volt. Belakangnya kosong. Oke, kita lanjut. Dan ini juga masih sama, dua produk katalog, ada 270 lebih tuh. Yang jajaran lini produk yang 18 voltnya sampai 270 produk nih guys, lengkap banget nih. Gerinda aja sampai ada 4 nih tipenya ya. Hammer drill juga. Wow. Oke, lanjut. Sini ada baterai guys, ada baterai 2, kapasitasnya yang 1,5 ampere hour kayak gini nih. Ini ada segelnya guys, segelnya. Jadi saya nggak tahu apakah ini juga termasuk garansi ya. Kalau secara resmi kan garansinya menyangkut unit itu 2 tahun ya terangannya. Kemudian ada garansi free service dan spare part selama 6 bulan pertama. Selanjutnya mungkin bisa dicek di websitenya ya. Oke, bisa dilihat kayak gini ya bentuk baterainya. Build quality ya khas Makita ya, nggak diragukan lagi lah ya. Oke, ini ada 2 guys, dan ini ada tutupnya ya, tutup pengaman biar nggak kemasukan air kali atau debu ya. Lanjut, ini ada 2 baterainya, ini ada charger, indikator baterainya bisa dilihat. Jadi kalau ketika dia berwarna hijau berarti dia terkoneksi ke listrik, kemudian ketika dia mengisi dia berwarna merah. Jadi kalau setengah mengisi dia kedap-kedip merah dan hijau, kalau udah full dia hijau menyala. Dan ini kalau posisi panas dia kedap-kedip merah ya guys. Dan kalau baterainya rusak, hijaunya merah, berkedip keduanya gantian ya. Ada 5 konektor. Oke, di belakangnya juga ada tulisan ini, ada serial numbernya juga. Ini produksi tahun 2020 ya, 2020-09. Oke. Saya kemarin yang beli yang seri yang DF333 itu 2021 guys. Oke. Nah kemudian ini unitnya, kita inspeksi dulu ya. Ini kok kotor ya di dalam sini ya, nggak tahu kenapa kok banyak kayak gini ya. Warnanya ini saya bisa katakan kalau dibilang biru nggak biru ya guys, dibilang hijau juga ada birunya. Ini hijaunya khas, memang khas Makita ini bro, hijau lah ya. Ini nggak bisa dikatakan biru sih, lebih ke hijau dia. Dan di sini berwarna silver nih, gloss di depannya kayak gini. Dan ini karet ya, ini juga karet sampai sini. Nah di karet sininya itu ada tekstur kayak kulit jeruk lah ya. Nah, ini bisa dilihat baterainya sebelah sininya. Oke, kita buka ya bagian baterainya ya. Kita lihat. Nah, di dalamnya cuma gini guys, di bawahnya berwarna hitam ya. Dan ini serial numbernya di sini nih kayaknya. Dan tanggal produksi ya 2020-09, tanggal sama serial numbernya. Kalau yang kemarin yang
DF333 serial numbernya di bawah sini guys, di bagian konektor baterai. Dan ini terasa kayak oblak gitu ya, apakah memang seperti ini? Tapi memang ini kan bagian konektor baterai lah ya. Oke, ini ada belt clip, ada tulisannya Makita. Oke, ini berwarna hitam ya. Saya rasa cukup jelas lah ya penampakan fisiknya. Dan ini belum brushless guys, jadi dia masih pakai batu arang ya. Kita lihat, ini dia ada tombol switch arahnya reversible, dan kalau posisi ke tengah dia parking ya, jadi nggak bisa dipencet guys. Di sini ada lampu LED-nya. Sekali lagi kita lihat ya, kita inspeksi ini fisiknya kayak gini ya. Di sini ada emblemnya logo Makita, dan ini tercetak jadi bukan printing ya guys, tercetak emboss. Yang bagian printing di sini stiker nih. Oke, stiker. Coba pasang baterainya. Ini ada 5 konektor ya di sini. Kalau yang produk China punya biasanya itu konektornya cuma 2 guys, paling banter 3 lah. Ini ada 5. Mungkin ini ada manajemen baterainya di sini ya, manajemen charger juga. Ya, kita coba pasangnya seperti ini, menghadap ke belakang, dan ini ketika dia ditekan dia ada yang warna merah guys. Coba lihat, bisa dilihat. Ini menandakan kalau nanti dia misalnya dia nggak terkunci, bener-bener terkunci, kelok posisinya, dia bakalan ada kelihatan warna merah kayak gini ya. Indikator juga sih kalau memang dia nggak bener-bener terkunci ya. Caranya udah, ini kita masukkan, udah. Nah ini karena dia posisinya di tengah, dia nggak bisa dipencet-pencet ya triggernya. Tapi ini LED-nya nyala guys. Start. Jadi dalam posisi terkunci seperti ini pun LED-nya kita tekan ya. Nah itu nyala guys. Ya, bisa dilihat ya kan, nyala tuh. Jadi LED masih bisa nyala ya. Nah, masih bisa nyala walaupun ini sedang dalam posisi clock. Bagus juga sih ya, jadi cukup inovatif lah ya. Jadi nggak mesti harus on dulu, dia baru bisa diaktif dinyalakan LED-nya. Ternyata posisi seperti ini pun kita tekan dia nyala guys. No, nyala ya. Oke, sekarang kita coba. Oh ya, ini pengaturan kecepatan itu ada di triggernya sini guys. Jadi dia ngikut tekanan jari kita ya. Jadi ini steppable kecepatannya ya. Jadi tergantung kita nekannya seberapa cepat ya, seberapa kuat. Jadi steppable di sini speednya. Kita tekan, ada berapa speed? 1, pelan sekali. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nah jadi ada 10 speed perasaan saya ya guys ya. Kita tekan sebelah sini lagi, kembalikan apakah sama, paling pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hitungnya 11 ya. Mungkin 10 atau biasanya jarang ya. Kalau nggak 10, 12 gitu kan speednya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Nah, itu ya. Kalau secara handling sih enak ya. Di genggaman tangan dia ngepas banget tuh. Karena baterainya juga mungil ya, mini. Jadi ketika dia digenggam enak ya. Oh ya, kita mau lihat tuh kecepatan RPM-nya berapa ya, kita uji. Oke, jadi kita mau lihat seberapa cepat nih putaran RPM-nya, apakah dia sama yang sesuai spesifikasi ya. Kita nyalakan, kita arahkan ke sini ya. Oke, ini bisa dilihat, siap, kita tekan. Nah, di sini tertera gini guys, 2243 RPM ya. Sementara di sini tulisannya 2600 minimal ya. Dan ini malah di mode yang ada hammernya aktif sampai 3500 RPM guys. Tertera ya, bisa dilihat.
Oke, sekarang kita coba lagi ke bagian sini ya. Kita ganti arah putarannya. Oke, sekarang kita lakukan pengujian kedua ya. Kita hitung. Bismillah. Kita lihat, kita cek, tetap di 2200 guys, tetap di 2200. Kita coba kembali yang di sebelah sininya. Oke, coba ya. Nah, ini kita cek berapa ya, naik dikit ya, di 2254. Artinya dia hanya di 2200, padahal di sini klaimnya 2600 ya. Tapi mungkin tergantung baterai juga. Kalau baterainya kondisinya full, mungkin dia bisa bekerja lebih cepat ya. Jadi gitu ya. Nah, ini kita mau coba sekarang, kita tes performanya. Nah, oke guys, hari ini kita akan menguji ya. Dia nyekrup di kayu. Ini kalau di sini saya nggak tahu namanya kayu apa ya, cuman kalau diketok nih keras guys, keras nih. Kemudian ini ada kayu. Kalau di sini kita nyebutnya kayu ulin ini guys, atau kayu besi ya. Kayunya bener-bener keras banget nih guys. Ini namanya juga besi ya. Kayu besi kita sebutnya di sini. Oke, kita coba. Di media kayu ada 5 ini ya, 5 sekrup, dari yang paling kecil sampai yang paling panjang ini mungkin lebih dari 10 cm ya. Saya nggak ngukur, cuman ini akan kita coba ya. Kita coba yang kecil dulu ya. Kita coba di sini, masukin dulu. Bismillah. Oke, yang kedua kita coba. Ya, berhasil juga. Yang ketiga, ini tembus nih. Nah, benar kan, tembus. Kita coba yang keempat. Ini yang terakhir, yang kelima, kita coba. Oke, bismillah. Wow, nah bisa dilihat guys, ini dia kelebihan impact driver itu. Kelebihannya ini guys, jadi dia nggak ngerusak mata baut guys. Kembangnya ini tetap nih, ini nggak rusak sama sekali nih, perhatikan. Nggak ada yang rusak. Beda kalau kita pakai impact wrench ya, yang difungsikan sebagai impact driver, jadi driver, atau pakai bor cordless yang kita bikin buat nyekrup juga. Perasaan saya sih beda ya, dia nggak ngerusak ini guys. Oke, bisa dilihat ya, ini tembus gini nih, kayunya keras nih, diketok pun bunyinya petok petok. Nah gitu dia. Sekarang kita coba ngelepas ya, dari yang paling kecil dulu. Kita coba lepas. Bismillah. Yang kedua, tiga, yang keempat, terakhir. Berhasil guys. Nah, sekarang kita coba lagi buat nyekrup di ini kayu besi ya, atau kayu ulin kalau kita sebutnya di Kalimantan. Jadi ini tetap baut yang tadi yang saya lepas, saya coba pasang ke situ. Kita coba dari yang paling kecil ya. Oke, kita coba. Bismillah. 1, 2, 3. Oh, yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Bismillah.
putus guys, bautnya panas ya. Jadi ketika dia panas, bahannya lebih lunak ya, melunak, terasa panas banget. Oke, ini putus dan memang ini kualitas bautnya memang jelek banget ya guys ya. Kemarin juga saya udah coba sebelumnya, ini bautnya baut murah, bukan yang bagus. Jadi bukan salahnya impact driver ini juga, tapi memang bautnya yang nggak bagus ya. Kita coba di sini. Oke, ini sama bautnya masih yang tadi juga yang bekas dipakai sebelumnya. 1, 2, 3. Nah, jadi ini yang seri TD110 ini kayaknya dia mempunyai fitur gini ya guys ya. Jadi kalau kita tekan terus triggernya, kita memaksa bautnya masuk, dia nggak mau melakukan itu guys. Jadi dia berhenti, kemudian kita lepas lagi, kita pencet lagi, baru dia bekerja kembali. Mungkin ini fitur perlindungan proteksi ini ya terhadap baterai ya, biar baterai nggak terdegradasi gitu kan, nggak terus menerus disedot ya kan kekuatannya. Jadi dia sempat berhenti guys. Ketika ini mulai berat, dia berhenti dulu, kemudian kita lepas, baru kita tekan lagi gitu guys. Kita lanjut. Dia berhenti sendiri nih, walaupun saya udah menekan ya. Coba dia berhenti, kemudian kita tekan lagi. Cuman ya itu tadi, mungkin sampai sini doang buatannya ya. Ini nggak bisa masuk bener nih guys, atau bautnya juga yang memang kurang bagus juga, saya nggak tahu ya. Tapi kemarin rasanya kita sempat uji yang impact driver yang 18 volt ya, yang punya China itu, ini tembus guys. Ya wajar lah ya kan, dia powernya juga cuma 12 volt maksimal, kemungkinan cuma 10,8 sekian ya. Oh iya, saya rasa baterainya guys, baterainya ini yang habis guys. Jadi bukan karena dia nggak kuat, juga baterainya lemes nih, tekan. Nah ini nggak bisa tekan lagi guys, jadi ini problem di baterai saya rasa ya. Kita coba pakai baterai yang satunya, dan ini pun baterainya belum dicas ya. Oke, ini kita lanjut ya, coba ngebuka ini. Dan ini baterainya pun masih baterai yang satunya ya, dia masih belum dicas semua nih guys. Jadi ini baterai bawaan yang memang kondisi dari pengiriman ya. Kita lihat. Jadi kenapa tadi dia berhenti, karena memang baterainya nggak bisa dipaksa terus menerus ya. Saya coba yang di sini ya. Oh ya bisa, kalau yang di sini ya. Yang di sini. Nah putus guys. Ini memang bautnya jelek ya, yang kemarin juga sempat kita uji ya, jelek nih. Jadi sering putus nih, kayak ini gini ada yang putus nih. Jadi bukan karena ininya overpower, tapi enggak, tapi bautnya benar-benar lunak guys. Jadi saya pernah mencoba kemarin, saya coba membengkokkan pakai tang, itu dia langsung bengkok guys, ininya bahannya jelek. Nah tapi dia ini kan memang kayunya keras lah ya. Kalau di kayu yang kayak gini, ini walaupun kita getok juga keras nih, tapi dia masih sanggup nih kalau yang buat di sini. Kita coba ya. Gampang banget guys. Kita coba yang di sini. Mantep ini. Nah jadi kesimpulan akhir saya, ini produk yang lagi-lagi sangat recommended ya, yang buat kamu miliki guys. Jadi tapi jangan terlalu berharap lebih lah ya untuk kekuatan power saya rasa. Walaupun dia untuk pekerjaan ringan sehari-hari ini udah jos banget nih guys. Maklum lah ya kan, baterainya cuma 12 volt, versi 12 volt maksimal, bahkan diukur cuma 10,8 sekian ya. Tapi ini untuk rumah tangga, untuk home user, atau untuk baut-baut yang kayak gitu, saya rasa ini udah sangat recommended guys dimiliki. Mengingat juga kan garansi 2 tahun, itu hati kita tenang guys. Dan ini kalau kita berubah suatu ketika ya, berubah pikiran, mungkin ini kita mau jual, kita mau upgrade dan sebagainya, produk mah kita ya tentu lebih gampang, bener nggak, dijual. Ibarat kayak motor, dia merek Honda lah ya kan. Jadi ketika kita mau jual itu mudah dan cepet, lebih cepat lakunya ya. Oke, sekian dari saya, bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.